Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu perkataan Yesus di kayu salib atau bukan? Maka kau akan melihat yang cocok. Lalu itu nomor 2-nya untuk siapa? Nomor 1 untuk Yesus, nomor 2 untuk siapa? Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Iya, Yesus makanya. menunjukkan bahwa dia dibuatkan. Makanya, adik, Dinda, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Kalau kamu mengambil, dengar. Adik Indra yang unyu-unyu, yang blow on, yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Hei, dengarkan saya, Dek. Apa? Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cahayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan. Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu? Kepada Tuhanmu di mana? Saya tanya. Kapan kau punya tertulis. Tuhan, kapan kau punya Allah? Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu, Tuhanmu berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu, kapan kau bisa buktikan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana? Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada siapa lagi? Kepada Tuhanku. Udah ya Indra ya. Indra, kau ke gereja aja dulu Indra. Indra, kau ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan? Tapi otakmu tidak berfungsi. Ilahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat itu menjelaskan mengenai kesendiriannya, Bang. Begitu, Bang. Terus kenapa Tuhan minta tolong? Dalam kemanusiaannya. Oh, manusia. Ya, karena dalam kemanusiaannya dia sebagai karya penyelamatan Allah, karena kan merasakan sakit seperti di salib, karena Yesus itu kan dalam inkarnasi Allah, dia itu 100% sepenuhnya manusia begitu. Tapi orang Yahudi kok enggak? Orang Yahudi ketika menerima tentang Tuhan, dia tidak ada lagi konsep-konsep pagan kayak gitu, Bang. Kok bisa ya? Nggak ada konsep pagan kayak gitu. Tuhan menderita, Tuhan butuh makan, Tuhan minum. Karena mereka sudah diajarkan di dalam kitab mereka, Yeremia 31, 34, jelas dikatakan di sana. Jelas itu. Mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan kayak mana, Tuhan mati dan seterusnya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil itu kan karena Allah menyatakan diri, Bang. Allah menyatakan dirinya, bukan berarti Allah sepenuhnya menjadi manusia begitu. Ya, tidak perlu lagi. Sedangkan kalian sibuk, anak orang kok anggap Tuhan. Orang Yahudi sudah tamat, Tuhannya itu tidak serupa dengan manusia, udah tamat mereka. Sementara kalian yang dari barat ini justru sibuk melantik anak orang jadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada nggak? Ketika murid-muridnya harus dibedakan begitu. Karena Kristen itu tidak menganggap manusia sebagai Tuhan, tapi karena dijelaskan di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, dikatakan di situ bahwa berarti Allah Tuhanmu adalah beda. roh begitu.
Bukan Berarti manusia. Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Yahudi, karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan roh. Mana ada Tuhannya Yahudi roh? Roh itu makhluk. Dalam kekristenan, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi makanya Allah menyatakan dirinya, yaitu manifestasi. Ya, apa bedanya dengan dari orang dirinya. Hindu? Apa bedanya dengan Hindu? Brahman tidak bisa dilihat, maka dia datang dalam bentuk Krishna. Apa bedanya? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai karya penyelamatan begitu. Apa tujuannya Allah menyatakan diri? Kan pasti ada tujuannya begitu. Yang mengatakan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia itu kan kalian. Tuhannya sendiri ada nggak menyatakan itu? Nah, makanya dalam kekristenan, Bang, itu tidak sepenuhnya Allah Bapa itu dia berinkarnasi menjadi manusia begitu. Karena sang firman ini keluar dari Bapa begitu, Bang. Keluar dari Bapa. Ya, Siapa firman itu? memang keluar Yesus dari Kristus, Bapa. begitu. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Semua manusia, bukan cuma Yesus. Anda juga adalah firman yang keluar dari Bapa. Tidak Apa begitu, bedanya Bang. dengan Yesus? Karena seperti di Kejadian itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, karena di situ berulang kali Ya Allah sama, berfirman. Yesus Allah juga berfirman diciptakan begitu. dengan firman-Nya. Allah berfirman, jadilah Yesus. Nah, Sama. kalau bisa Bang Juma kasih ngomong lah orang, jangan cuma Abang aja dengarkan. Yesus Baik, tidak Paman, diciptakan, Bang. Yesus tidak diciptakan. Nenekmu kiper. Dia Otakmu dilahirkan. bocor. Dia dilahirkan, Bang, bukan diciptakan, Bang. Apa ciptaan itu? Apa itu yang dimaksud ciptaan itu apa, Bang? Ciptaan itu berasal dari kata apa? Cipta. Cipta itu apa? Karya. Karya itu adalah Iya. sesuatu yang tidak ada menjadi Diciptakan ada. itu, ya iya, Bang, yang belum ada menjadi ada. Kan sebelumnya manusia memang sudah ada, Bang Adam, Bang, begitu, Bang. Ya, berarti samanya kita dengan Yesus kalau gitu. Yesus tidak diciptakan. Apa sih Yesus tidak diciptakan? Gimana ceritanya? Yesus tidak diciptakan. Otakmu robek. Gimana ceritanya Yesus tidak diciptakan? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Apa di situ? Ya. Apa itu? Ya. Perkataan itu telah menjadi. Berarti diciptakan menjadi apa? Menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Di situ menyatakan bahwa firman Allah itu dan rohnya yaitu bagian dari Allah Bapa, yang keluar dari Bapa, yang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu berinkarnasi menjadi manusia begitu, Bang. Bukan berarti Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi berinkarnasi menjadi anaknya Maria. Karena firman tidak diciptakan, Bang. Karena firman itu pencipta. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, begitu. Lah, Yesus ini bukan firman-Nya. Yesus adalah firman gitu. Maksudnya? Logos. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Di Yohanes 1 itu firman bersama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Nanti setelah menjadi daging baru ada Yesus. Gimana sih abang ini? Ya itu dia, karena itu berinkarnasi, Bang, begitu. Dia berinkarnasi pula. Maksudnya apa manusia, berinkarnasi? Begitu. Maksudnya apa berinkarnasi? Abang ngerti nggak arti inkarnasi? Iya, saya ngerti. Terus bagaimana caranya? Berarti Tuhan berubah gitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Allah menyatakan dirinya begitu. Allah menyatakan iya, dirinya. Tuhan berubah. Begitu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya perlu dipahami tujuan Allah menyatakan diri ini apa, kan sebagai itu kan karangan kalian. Itu karangan penyelamatan kalian. Begitu. Itu karangan gereja. Itu karangan kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk apa? Menurut Yesus. Itu bukan karangan kami, itu dari Alkitab kok, Bang. Ya, itulah kitab kalian, karangan kalian. Itu bukan karangan kami, itu karangan memang fakta di Alkitab begitu. Sekarang begini, coba Anda baca kitab saudara Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus kan? Ya, karena kami kan pengikut Kristus. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang inkarnasi itu mana? Coba tunjukkan kepada saya.
Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, mana inkarnasi menurut Yesus? Dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi firman menjadi manusia. Yang saya minta Yesusnya yang menjelaskan, bukan pengarang Yohanes. Alamak, kan Yesus yang harus dipercaya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi itu? Di mana? Ya, karena dia berulang kali berkata, dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak yang dalam kemanusiaannya begitu. Iya, di mana dia membahas tentang inkarnasi itu? Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Mana inkarnasinya? Di Filipi 2 ayat 6 ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Yesus yang harus dipercaya, Yesus. Hei, Paman, Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus. Alamak, gimana sih orang ini? Oke. Siapa yang percaya kepada Yesus peroleh hidup, bukan percaya Paulus. Yesus berkata apa? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Gimana sih saudara? Kan di mana Yesus berbicara? Di Yohanes kan sudah dijelaskan firman menjadi manusia gitu. Itu bukan ucapan Yesus, kan yang harus dipercaya Yesus. Dan sebelumnya Nabi ribuan tahun sudah menjelaskan bahwa nanti akan lahir seorang anak dari yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah Yesaya 9 lagi kamu bawa. Yang harus dipercaya ini Yesus. Yesus. Bukan yang lain. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang suci. Iya, karena kan siapa yang percaya kepada hambanya si Yesus ini memperoleh hidup kekal. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, di mana Yesus membahas inkarnasi? Jadi inilah, jadi itulah. Di mana Yesus mengatakan itu? Sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi melalui perantaran para nabi. Yesus harus dipercaya berkata siapa, kepada perantaran nabi-nabinya begitu. Yang harus dipercaya siapa menurut Tuhan? Yesus atau yang Anda sebutkan tadi? Begini, karena dalam hakikat dan keberadaannya Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelumnya dia sudah menubuatkan dirinya sendiri melalui perantara nabi-nabi begitu. Yesus sederhana bukan? Aku adalah manusia yang tadinya adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana dalilnya? Di Yohanes 5 ayat 58 dia berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada begitu. Alamak, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Hei, Anda lihat gunung yang paling tinggi di bumi ini. Dia sudah ada sebelum Abraham Adam ada. Tuhan kanlah itu. Lucu ente ini. Itu bukan pernyataan inkarnasi. Anda kan membawa doktrin Yesus inkarnasinya Tuhan. Jangan kau bawa aku ada sebelum Abraham ada. Apaan sih? Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya baru dia ada. Sekarang permasalahannya di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi. Aku tadinya adalah sapi, sekarang aku adalah ayam. Mana? Ada. Ya, sudah dinubuatkan para nabi begitu. Kenapa pula nubuatan lagi yang kamu bahas? Karena yang Allah harus dipercaya Yesus atau melalui perantara nabi nubuat gitu. Karena melalui perantara nabi. Kan Yesus yang harus dipercaya. Kan Yesus yang harus dipercaya. Iya, dia kan berfirman berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan nabi-nabi itu Yesus sudah ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang lalu. Kenapa begitu. Bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus ada di bumi belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu?
Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Bang. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya, yang ada cuma babi. Inkarnasi itu apa itu namanya? Perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan apa sih orang ini? Menyatakan apa sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya, yang ada tinggal babinya. Itu beda Yesus lah. mengatakan itu kan manusia begitu, Bang, bukan roh. Apa sih? Inkarnasi itu perwujudan roh. Pandai-pandaian Anda ini. Pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok, Bang. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu berarti artinya Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia berkata Allah begitu? Menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Kan sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapak itu tidak bisa kemudian menjadi manusia. Jadi siapa yang satu apa? Satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu, ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ya secara inkarnasi dalam kemanusiaan. Ya itu mulai lagi kan alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa. Gimana? Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus itu beda? Kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, patuh dan taat terhadap Bapaknya gitu. Satu visi, satu orang misi. Ini tidak bisa. Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? Ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum. Berarti satu kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi gitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh.
Ya Allah ya Karim. Secara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya, karena Berkata dalam kemanusiaannya. Anak bukan Bapa, begitu. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Nah, berarti bukan Bapa. ya secara inkarnasi bukan Bapa, karena beda pribadi begitu. Bukan. Betul. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Pohon. Maksudnya Allah pohon. tapi bukan Pohon. Bapa. Allah tapi Pohon, bukan Bapa. pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Allah yang Yunani atau disembah bahasa oleh- Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi, Nubuat para nabi. lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi itu, apalagi dia menubuatkan dirinya, kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan Sudah. dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan di barang siapa Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? 10 Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. iya, Hakikat. satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan marah aja Bang Cuma, jangan Bentar, marah. Yohanes jangan 8. marah, Bang Cuma. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat Jangan marah aja. Kalau tunjukkan ayat 3 harus sesuai dengan Coba Alkitab. baca nomor 15, 16, 17. ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Bapak dan anak beda pribadi. Bapak dan anak berapa? Satu esensi Berapa? yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi. Allah, gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia. Menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu Allah, kiper. begitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. kehendak itu ada Kau di itu Bapa, ular tua juga kuasa memang. ada di anak. Kalian itu semuanya Dan keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa artinya dipisahkan. ada dua Pula. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tak bisa Kalau kita dipisahkan pisahkan, pula. itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapak dan anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya itu Lah yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng Yesus. kau kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya, sekalipun dia Alah, mengalami. ngarang bebas kau. Itu Alah. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya, orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau baca kesakitan, dulu itu, kematian tuh. begitu. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu. Kehendak di Bapa, kuasa di anak, keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kan kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya Kan yaitu berarti mereka. dua kan? Iya, berarti dua hakikatnya kan? Hakikatnya mereka Udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu itu Allah. konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara. Silakan aja, nggak apa-apa.
tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Kalau konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Sekarang Ya ini itu aja Kristen, itu Kristen, tapi kalau Yesus tidak. Ini saya Itu Kristen, analogikan Bang, aja ya. tapi kalau Yesus tidak. Iwan Juma. Di data nomor 29-nya dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, Berarti itu aku dan berbicara Bapa seorang atau dua dalam orang? kemanusiaannya anak bukan Bapa dalam inkarnasinya. Secara inkarnasi anak itu bukan Bapa karena anak itu yaitu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk Berarti Yesus ini bukan Tuhan kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasi. Dah selesai. Dalam inkarnasi. Berarti memang Yesus tidak sehakikat dengan Yesus- Bapa. Satu hakikat. yaitu Apanya yang Allah. menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau Firman-Nya, pribadinya Allah. apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firman-Nya Secara Bang Juma, tahu nggak? hakikat dan Firman-Nya, keberadaan. pribadinya Allah. Apanya Yesus yang itu menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus? Sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang di Yohanes 10 apanya ayat Tuhan yang 30, menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang Yesus menjadi dan Yesus? Bapa Apanya? adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata Itu pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah ada ayat selesai. di Matius, Saya Israel, lebih percaya Adonai Yesus, Elohim kawan. Ehad. Adonai Ehad. Ini itu dibilang. Kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan Oke. berbicara angka satu, tapi Saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. ini begini aja bang, bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti? Saya sudah mengerti. Bisa Agamamu nggak? sudah ngerti. Iya, tapi Bisa nggak ini satu-satu? mendekati. Bisa nggak satu Ini aja lagi mendekati. Bang Juma? Bisa nggak satu Bentar. aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang Tuhannya banyak. analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu. Nah, jadi saya analogikan Saya paham aja. Tuhan, weh. Saya paham Tuhan kau itu tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu bang. Biar Saya mengerti. Abang karena abang Saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga. Udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus Iya, makanya bahwa sebentar, Yesus Bang, saya- berdua dengan Tuhannya. Yesus makanya- itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan mereka itu Tuhannya. kesatuan bang, bukan Itu bukan imanmu, dua umum. itu imanmu, itu imanmu. Silakan, saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Ya, makanya Saya sebentar lebih dulu, percaya kepada Yesus. Biar mengerti. Saya lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Ya. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda. Silakan. Ya, La ikraha karena fiddin. memang betul Saya kami, nggak paksa. kami lebih percaya karena kami diselamatkan melalui Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Kan dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah Aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara Berarti dalam kemanusiaannya. Ya, itu dia. Karena Itu anak dia. bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara dengarkan. inkarnasi, anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara Sebagai Hakikat aku dan Bapa satu, karena mereka satu. Iya, hakikat. sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua. Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia Yesus sebagai berbicara pohon. dalam keilahiannya, dalam Nenekmu kiper. Keilahian yang berbicara Dia satu keilahian. hakikat Pada dengan saat Bapanya, Yesus berbicara yaitu begitu, Allah. dia berbicara sebagai manusia, kucelu. Bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular.
atau sebagai ayam. Dia berbicara Makanya sebagai perlu manusia. dipahami ayat selanjutnya. Dia berkata kan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Oh enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya Berbicara apa kawan? Berbicara Dalam- apa? Yohanes 10 dalam 34 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus di ayat- punya sisi keilahian? Ya, Mana sisi begini, keilahian Bang. Yesus? Mana? Begini, Tunjukkan sisi respon keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya, ayat 33. Di sini orang Ya Yahudi kan 34-nya berkata, teruskan. 34 baca, 35 baca, karena dia 36-nya baca. menyamakan Baca, diri baca. dengan Allah begitu. Nenekmu kiper. Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi. Hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar. Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. Huruf kecil lagi ya Allah. Huruf Yunani kecil. itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan datanya. Di mana, di mana? Adalah Allah. Enggak ada yang bisa diskusi ini, enggak pakai data. Iya, semuanya Di mana? cuman doktrin. Ayo, Itulah kawan-kawan. Kan narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu Kamu yang saya baca pakai dulu. kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah lebih malah Manjuma kita kan yang lebih bilang, ngerti. Ayat Manjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya silakan. Oke. Keluaran 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa ini yang lebih paham. Berfirmanlah Baca ya. Tuhan Di sini- kepada Musa. Di sini Lihat firman-Nya seperti aku ini, mengangkat "Firmanlah engkau Tuhan kepada sebagai Musa, lihat Elohim aku bagi mengangkat Firaun." engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Itu bagi Firaun, ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus Hei, itu bagi seluruh. Hey. Mana manusia, dalilnya? Bo. Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, Jangan sebagaimana percaya, Musa jangan Tuhan berfirman percaya. kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha. Di mana jawab kawan? berapa kali ya Abang Juma. Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus Yesus itu, untuk menjadi dengar, Allah dengar. bagi orang Roma dan Yunani? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Saya jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan. Silakan saudara, Santai. silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke Itu dunia kan ini menurut menjadi manusia. kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Di Tuhannya. dalam Injil Yohanes ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah firman, Musa, firman itu kawan. bersama-sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang Bagi tunjukkan Firaun, itu bagi Firaun. bagi Firaun. Sekarang tunjukkan Tuhan mengutus Yesus. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya Itu bilang kan Yesus imanmu. adalah pribadinya Itu Allah. imanmu, bro. Kamu imanmu Bukan itu. iman saya.
Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai, sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Tuhan. Buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya Bang yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18 sudah jelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Mana firman Tuhannya? Itu perkataan Yesus, kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah Susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya, kawan. Bang Jumat, kemarin saya tanya kepada kamu Abang Jumat belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Jumat belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lo gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Bang Jumat ya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Nah, itu kan, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana wahyu pertama kali? Di mana yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma paling sabar menghadapi orang yang kasihan. Makanya perwujudan Allah Bapa secara inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu imanmu. Allah begitu. Itu imanmu, kawan. Itu imanmu, kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia di mana Yesus di mana Yesus menampakkan keilahiannya? Di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Pertama, itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu? Di mana? Ayo, di mana? Saya tutup channelku. Berkata dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni, mana? Coba. Mana? Ya, itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Memalukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara, dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ngampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia nenekmu kiper. Inilah kau, kawan. Dalam keilahiannya itu rusak kau ini, rusak kau ini, kawan. Yesus itu wakil Tuhan, kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa siapa, bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak saya tanya satu aja. Bro, yang mengampuni dosa itu. Bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya? Yakin ya Yesus ya? Iya, karena dia pun bicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak. Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu.
Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Itu ini analogi saja ya. Iya, yang membantu mana lah, yang membantu Yesus? begitu. Yang Yesus mana itu yang ya tangan, Yesus? tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Iya, Jadi betul. Tuhannya ini Bapa. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Nah, sekarang kalau sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk Ya enggak, bergerak tanpa otak? sekarang Yesus ini punya otak sendiri dia. Punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, Kan makanya apakah dia masih dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan bapaknya begitu. bagaimana inkarnasinya. ceritanya satu dengan bapaknya? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Itu Allah lagi begitu. kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi, pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan saudara, manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan Tuhan dia sendiri sebelum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Iya, Yesus kan Allah, makanya Allah sudah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri. Justru karena Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya. Untuk apa lagi dia menulis sendiri? Kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal dia yang terjadi, minimal begitu. dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo, Bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa? Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa. Tidak, karena dalam Gitu. dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaannya. Saya nyerah bang, saya nyerah. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, begitu. Abang tidak mengerti bukan masalahnya. Iya, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan setan. Saya hanya percaya Yesus, Bang. Nabi Bang. yang bisa berkata, Bang, mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya Yesus percaya sendiri berkata. Yesus. Udah Bang Logos. Yesus berkata di dalam ganti. Yesus berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan.
Anda ini sakit. Anda butuh obat. Anda butuh dokter. Kau dulu, diam dulu kau, diam dulu. Berobat dulu bang, berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini Bang, coba izin ya. Mas Saha, dengarkan saya Mas Saha. Iya bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Saha dulu. Ya jelas tidak sama. Dalam pribadi secara Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Saya ulang. Satu-satu menjawab. Ini cara cermat. Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Saha dulu. Ya itu tidak sama bang, jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos silakan. secara inkarnasi beda karena Beda, beda pribadi. cukup beda. Secara Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga A sama B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga A sama B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Nah, berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama B beda. secara hakikat dan keberadaan Secara sama, tapi lagi, secara inkarnasi terus. beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskan. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu baru menjelaskan. Begini, karena saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa secara orang gila? Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya angkalingan Yesus sama dengan Bapa. Angkalingan nih. Sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu jumpa pertanyaan, jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini. Masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda. Biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya.